Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada gabut, mending kita nambah ilmu ya, sharing-sharing aja nih. Jadi ini mungkin agak kecil, suara agak serak, agak pilek juga ya. Oke, jadi mungkin bahasan kali ini saya mungkin agak lebih kepada urusan budget ya. Biasa ini semacam pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan saat klien datang. Hanya saja terkesan terlalu terburu-buru dalam menanyakan sedia budget berapa, nanyain budget klien kayak gitu ya. Ini termasuk mungkin sebagai sistem di awal pre-order ya, perlu banget nih sebenarnya untuk penerapannya, tapi tulisan pertanyaan ini sebenarnya jangan dilakukan di awal menurut saya ya, di tulisan ini. Jadi apa yang saya share di mzpshare.com ini, teman-teman nanti bisa baca juga detailnya sini. Jadi ini lebih kepada kurangnya kesiapan seorang desainer itu dalam penerimaan jasa desain ya terhadap klien. Jadi ini saya garis bawah ini termasuk kalau memang udah nanya budget di awal, nanya budget si klien, ini bisa saya bilang sistemnya belum bagus atau belum punya sistem sama sekali ya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh yang baru-baru. Saya juga termasuk dulu. Memang sebenarnya pertanyaan semacam ini kepada klien bagus, cuman hanya saja ya, ini efek buruknya ke kita nanti sebenarnya. Jadi kita semacam nggak punya standar kayak gitu. Jadi kesannya nggak punya standar harga, kemudian kita nggak bisa nentuin harga, tarif per desain kita seperti apa, kemudian juga tentu itu akan memberikan image yang kurang berkesan atau kurang baik ya terhadap klien kita nantinya. Jadi dalam hal ini sebenarnya teman-teman sudah saya kasih tips juga di sini ya. Ini salah satu hal yang memang membuat kita gagal closing sebenarnya. Kalau sudah ujuk-ujuk nanya di awal punya budget berapa, sedangkan dalam proses penerimaan jasa desain itu kita harus yang namanya ada transaksi atau semacam tawar-menawar terlebih dahulu ya, karena kita kalau memang sudah punya sistem dan sudah punya standar harga dari tiap-tiap desain yang jenis di bidangnya ya, seperti logo punya standarnya, kemudian banner dan semisalnya itu sudah punya standar masing-masing dari minimal sampai dengan yang tertinggi. Nah kayak gitu harga kalau memang udah punya ya. Jadi kalau memang belum punya sama sekali, kalau memang udah langsung misal ditanya oleh si klien, biasanya ini kalau klien nanyanya langsung di awal misalnya, Mas ini kalau mau bikin logo berapa, ini sering banget kan kayak gitu kan. Jadi kalau memang ditanya kayak gitu, kita sebenarnya jangan langsung dijawab harga sekian Mas. Belum tentu yang di logo yang diminta ya, semisalnya nggak punya gambar sama sekali kan, biasanya langsung nanya harga aja mereka kan. Kalau memang dipinta misal logo yang diminta itu logo corporate misalnya kan, logo untuk sebuah perusahaan atau instansi, ternyata kita kasih harga untuk UMKM, nah itu kurang cocok. Makanya kita harus, kalau dalam awal penerimaan jasa desain itu, kita harus tanyakan dulu keperluan klien seperti apa. Jadi kalau kita sudah dapat poinnya, konsepnya yang mereka minta, kita sudah dapat gambaran, ya barulah ajukan penawaran harga, kemudian berikan syarat ketentuan dan lainnya, mungkin revisi batasnya sekian, kemudian misal kalau rombak ketentuannya bayar lagi kayak gitu bisa, itu juga termasuk dalam sistem. Maka
ini setelah kita ajukan penawaran harga, maka dalam hal ini semisal harga yang kita ajukan dianggap mereka terlalu tinggi, kemudian mereka tiba-tiba langsung nolak kayak gitu kan, misal ya, langsung nolak atau mungkin menawar. Ada sih memang yang menawar, hanya saja jarang. Rata-rata mereka mundur pas sudah lihat harga, karena mungkin bisa di satu sisi nggak sesuai dengan budget mereka, kemudian juga mungkin ada yang iseng-iseng cuma nanya doang. Nah, anggaplah di sini mungkin nggak sesuai dengan budget mereka. Nah, maka dari itu sebelum kita closing, kita tanyakan budget mereka emang disediakan berapa. Hanya saja narasinya udah ada saya buatkan, ini mungkin konsumtif aja, nanti teman-teman juga bisa lihat di webnya ya. Jadi sebelum closing ya setidaknya teman-teman udah memberikan penawaran akhir lah, mungkin seperti nego lah kayak gitu. Jadi teman-teman tanyakan, oke, dengan harga sekian mungkin kurang masuk dengan budgetnya, mungkin sebelumnya dari pihak klien sudah sedia budget berapa untuk ya setahu klien berapa kayak gitu kan. Kita kan hanya sekedar menanyakan aja, sekiranya kalau memang masih masuk rank tadi ya, itulah tadi fungsinya kita mempunyai rank harga kan, tarif tadi. Jadi kalau memang semisal kita kasih harganya antara, misalnya kita punya rank harga nih ya, antara 100 sampai dengan 350, misalkan mereka cuma ada budget 150, sedangkan tawaran kita mungkin di 500 kayak gitu kan. Nah, kita mungkin ada pertimbangan lain yang kira-kira memang patut untuk dibantu untuk si klien ini, mungkin dengan persyaratan khusus tadi, ada mungkin pengurangan dari sistem servis, gak masalah sih. Kalau memang mau diambil, ambil. Sekiranya kalau enggak cocok, ya kita sendiri mungkin gak perlu ambil kayak gitu kan. Jadi kalau memang sekiranya cocok, udah ambil aja kalau memang masih masuk rank kayak gitu kan. Maka dari itu terjadilah closing kayak gitu kan. Jadi kalau memang kita dari awal langsung ngasih harga, itu kayak kurang ini banget lah. Karena kita di bidang jasa desain ini, kita by tarifnya itu per apa ya namanya, kita ada ranknya kayak gitu. Jadi saya rasa juga untuk ngasih harga itu juga nggak bisa kayak kita ngasih harga per produk kayak gitu ya, karena masing-masing desain itu beda tingkat kerumitan, konsep dan semisalnya itu beda banget. Jadi kalau memang teman-teman memang sudah punya patokan harga sendiri, misal desain logo ini 100.000, ya udah harus siap-siap juga dengan resikonya kan kayak gitu. Nah, mungkin ada yang ngasih harga paketan juga, ya siap-siap juga memang ada resiko masing-masing. Beda hal kalau kita memang nggak declare harga dari awal kayak gitu kan. Semisal harga minimal aja oke lah, memang masih masuk, cuman ya bagusnya juga nggak dikasih harga juga nggak masalah. Jadi kita diskusinya lebih ya intens kepada si kliennya. Jadi jelas mau ngasih harga sekian, penawaran sekian, walaupun tinggi juga nanti ada penawaran khusus kayak gitu. Jadi teman-teman semoga bisa diterapi juga ya, terapin yang pola-pola ini. Jadi mulai dari penerimaan, progres sampai serah terima itu harus jelas. Buatlah sistem dulu, jangan cuma mengandalkan apa ya, baru bisa 1-2 desain mungkin terus langsung mau coba-coba buka jasa desain. Oke lah, mungkin di satu sisi kita butuh duit ya, tapi coba pertimbangkan lagi skill kita sudah sejauh mana kita bisa tanggung jawab dengan karya kita. Apakah kita sudah bisa komunikasi dengan baik dengan konsumen misalnya, apakah kita sudah bisa tanggung jawab nantinya misal kalau ada permasalahan di kemudian hari dengan desain-desain yang mungkin kita yang banyak belum tahu, mungkin asal nyomot dari Google ya kan, atau dari platform lain yang kita asal comot misal, kemudian kita pakai, kita nggak tahu batasan-batasan sampai mana, kemudian dipakai orang nggak mau tahu, itu imbasnya ke kita. Maka pertimbangan semacam ini harus dipikirkan lagi deh kalau memang dalam membuka jasa desain.
Jadi bukan asal-asalan aja, jadi bukan sekedar bisa kemudian langsung nentuin tarif sendiri kayak gitu kan, langsung buka jasa desain, nggak gitu, nggak sesimpel itu. Jadi teman-teman di sini saran saya harus pelajari dulu yang bagi yang pemula. Jadi jangan mau buru-buru deh. Oke lah, mungkin di awal kita mau perbanyak portofolio ya, tapi juga yang namanya untuk ngumpulin portofolio itu bukan ngasal. Kita juga harus memang di sana apa ya, terhitung latihan, hanya saja kita sudah menguasai untuk diri kita juga dalam bertanggung jawab kayak gitu. Jadi kalau memang kita mau sekedar buka jasa desain aja, cuman kita nggak punya sistem, nah yang itu yang akan menyusahkan teman-teman sendiri nanti ya, bukan orang lain. Nah disitulah juga lama kelamaan kalau memang sistem nggak teman-teman bikin, itu akan ngerusak brand teman-teman sendiri ya, jadi ruginya double. Maka dari itu ya jangan coba-coba dulu lah untuk buka jasa desain kalau memang belum menguasai betul ya. Setidaknya ya bisa bertanggung jawab lah nantinya kan dengan karya yang teman-teman bikin, memang sudah ngerti. Dan ya perihal masalah bagus jeleknya itu nanti kembali ke selera klien. Hanya saja memang yang dikatakan desain yang bagus itu yang memang kita benar-benar kuasai tekniknya, polanya, dan semacamnya ya, terutama konsep keseluruhan yang memang kompleks di sana. Oke lah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan terkait ini. Semoga teman-teman juga dapat pencerahan dari ini yang mungkin tadi awalnya bingung ya kan, sudah tahu-tahu udah kalau memang pas lagi ada klien datang tiba-tiba langsung kita tanya budget ya, enggak kayak gitu. Jadi ada prosedurnya, teman-teman bangun sistem di sini. Semoga dengan beberapa saran yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi bisa berguna ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman, insya Allah lah. Karena ini juga pengalaman pribadi juga ya, semoga akan banjir orderan, amin ya. Pokoknya teman-teman di sini juga yang awal-awal ya rajin-rajin lah ya, posting karya-karyanya, kemudian ceritain karya-karyanya seperti apa ya. Itu juga akan salah satu teknik dari yang namanya branding ya. Itu juga secara nggak langsung itu mempromosikan juga hasil desain kita. Jadi orang tuh bukan hanya dapat melihat karya kita aja, tapi juga cerita di balik karya tersebut. Nah itu yang penting sih sebenarnya, membangun emosional audiens kayak gitu. Ya mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.